Shalom semuanya. Puji Tuhan untuk firman hari ini yang akan kita renungkan bersama, yang terdapat di dalam Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-35 sampai ayat ke-59. Puji Tuhan atas berkat-Nya bagi kita yang disediakannya selalu berkelimpahan sampai pada detik ini. Dan dalam segala hal yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sedetik pun tidak pernah, dan Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Ia Allah yang setia, Ia Allah yang maha kuasa, El Shaddai, Allah yang ada bagi kita semua. Maka daripada itu mengingatkan untuk kita semua, mau masuk dalam perikop pertama yang akan kita renungkan hari ini, Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Dengan perikop kewaspadaan. Mengapa dari awal diingatkan untuk kita tentang Allah yang setia, Allah yang maha kuasa? Maka jika dengan demikian, kenapa kita harus berwaspada? Jika Allah kita yang menjaga, jika Allah kita maha kuasa, waspada yang diartikan di sini adalah terhadap perangkap yang iblis buat, terhadap apa yang dunia rencanakan untuk kita jatuh di dalamnya. Dan waspada itu pun beserta pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan dalam kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Bahwa berwaspada bukan berarti berpikiran buruk tentang semua orang, tentang segala sesuatu hal, tetapi berwaspada dengan tuntunan Roh Kudus agar kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepadanya. Karena daripada ayat pertama yang kita hendak renungkan menyatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan ini mengingatkan kita tentang perlengkapan peperangan rohani yang menyatakan dengan jelas salah satunya tentang ikat pinggang, tetapi bukan ikat pinggang yang biasa saja, tetapi ikat pinggang yang berkuasa, bahkan mengalahkan iblis pun. Karena kuasa yang terdapat dalam ikat pinggang itu adalah kebenaran firman Tuhan. Berikat pinggangkanlah kebenaran dalam Efesus pasal 6 di dalam ayat 10 sampai pada ayat 20 di bawah perikop perlengkapan rohani mengingatkan untuk kita semua di ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Bahkan ini pun masih bersambung dengan ada yang tertulis di dalam kitab Ibrani menyatakan kepada kita untuk dalam Ibrani pasal 12 ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Bahkan berlanjut sampai ayat 13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Dan itulah yang diingatkan untuk kita kembali tentang berwaspada. Karena dalam apa yang dinyatakan perlengkapan rohani ini bukan untuk kita berperang secara daging darah, secara manusia dengan manusia, tetapi melawan keinginan daging, melawan iblis yang mau menjatuhkan kita kembali dalam lumpur dosa. Itu mengapa berikat pinggangkan kebenaran ini penting. Karena bisa saja seperti yang dinyatakan untuk Yeremia, perumpamaan yang Tuhan izinkan dinyatakan lewat Yeremia sendiri mengalami ikat pinggang yang lapuk, yang dimana di situ Tuhan sendiri berfirman bahwa ikat pinggang itu melambangkan umat Israel yang dimana dulunya mempunyai hubungan dengan Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, Allah pencipta semesta bumi, tetapi lama kelamaan menjadi lapuk karena tidak mau lagi ada di dalam tangan sang pencipta. Dan demikian pun diingatkan untuk kita semua bahwa jangan sampai ikat pinggang kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita, yang bukan diberikan untuk taruh begitu saja, tetapi untuk seperti yang dinyatakan di sini. Kembali dalam Lukas pasal 12 ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Bukan dinyatakan tetap terikat, tetapi tetap berikat. Bahkan di sini pun ayat ini, ayat 35 ini yang dinyatakan di dalam bahasa Inggris, ready for your service, mengatakan tentang siap dalam pelayananmu, siap untuk maju, siap dalam apa yang akan diperintahkan Tuanmu kepadamu. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua.
bahwa hendaklah pinggangmu tetap berikat, siaplah dalam kebenaran. Karena selanjutnya dinyatakan tentang pelitamu tetap menyala, hendaklah pelitamu tetap menyala. Dan jelas ini mengingatkan kita kembali tentang apa yang Tuhan Yesus nyatakan, juga termasuk dalam salah satu khotbah di dalam khotbah akhir zaman Tuhan Yesus di dalam kitab Matius pasal 25, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dan jelas bahwa gadis-gadis yang bijaksana membawa cadangan minyak, tetapi gadis-gadis yang bodoh berpikir sudah segitu saja cukup, sampai situ saja pasti akan tetap menyala. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana berpikir, jangan sampai tiba waktunya kami kekurangan, kami harus menambah mulai dari sekarang ini untuk mempersiapkan zaman yang akan datang, untuk mempersiapkan waktu Tuhan mempelai laki-laki itu datang, dan kami menyongsongnya dengan sudah siap, dengan tanpa kekurangan. Dan itulah yang diingatkan untuk kita dari awal ini, apakah kita siap? Karena seperti ada pujian pun yang sangat terkenal dinyanyikan dalam pergumulan-pergumulan, menyatakan tentang saya sudah pilih ikut Yesus, tidak kembali lagi. Saya mau ikut Yesus. Banyak pujian demikian. Tapi apakah benar-benar kita siap? Karena Tuhan Yesus sendiri juga mengatakannya bahwa mengikut Tuhan, mengikut Dia tidak gampang. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62, hal mengikut Yesus. Ayat 58 Tuhan mengatakan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan itu juga menjadi peringatan sama dengan perikop hari ini yang kita renungkan, kewaspadaan. Karena itu pun menjadi peringatan dalam akhir zaman, saat-saat di mana anak-anak Tuhan ditolak oleh dunia, bahkan sampai dianiaya, dibunuh. Dan itu pun mengingatkan kita, apakah benar-benar kita siap untuk memikul salib? Apakah benar-benar kita siap mau membawa pelita kita, bukan berpikir sudah sampai di situ saja, sudah cukup minyak ini, sudah cukup sampai di sini, pasti menyala sampai mempelai laki-laki datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Sama halnya seperti yang berulang-ulang dinyatakan dalam khotbah tentang akhir zaman. Engkau tidak tahu waktunya, kalian tidak tahu kapan itu akan datang. Maka tetaplah berjaga-jaga, tetaplah berwaspada, karena Tuhan datang di waktu yang tidak kita sangka, supaya di situ pun mengajarkan kita untuk tetap mengerjakan keselamatan. Dan itu membawa kita dalam selanjutnya, hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Jika yang tadi dari ayat 35 tentang pelitamu tetap menyala, itu pun sama seperti yang ada tertulis di dalam firman, jangan padamkan roh, jangan padamkan pelita iman itu. Hanya karena pergumulan yang sementara, yang membuat sakit hati, yang membuat lemah, itu pasti benar. Tetapi yang Tuhan tidak mau adalah membuat pelita kita mati begitu saja, mati sia-sia, padahal sudah mengumpulkan minyak banyak, sudah mengumpulkan lewat pergumulan demi pergumulan, tetapi pada akhirnya pelita itu mati karena kita tidak percaya, karena kita meragukan, karena kita memilih untuk mundur ke belakang. Dan itulah yang dunia mau, itu yang iblis mau. Iblis memakai berbagai macam cara supaya kita berbalik dari jalan Tuhan, supaya kita membelakangi jalan kehidupan dan menolak pertolongan yang Tuhan berikan. Dan itu pun yang mau diingatkan untuk kita, supaya dalam ayat 36 berlaku dalam hidup kita, menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Jika dari perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh menyatakan tentang menyongsong mempelai laki-laki, di sini mengatakan tentang yang pulang dari perkawinan, yang mengajarkan bagi kita seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu, anak domba dengan pengantinnya, pengantin yang sungguh mulia, yang dihiasi dengan kekudusan dan kemuliaannya. Dan di situ dinyatakan pengantinnya adalah umatnya. Maka daripada ini, menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan mengajarkan untuk kita semua di dalam tuntunan Roh Kudus
mengatakan tentang perjanjian yang baru yang digenapi oleh darah Yesus Kristus saat Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Maka menanti-nantikan waktu datang kembalinya Tuhan ke dalam dunia ini, bukan untuk menyelamatkan, dalam disalibkan lagi, tetapi untuk pengangkatan bagi yang setia sampai pada akhirnya. Dan di situ berkelanjutan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya, karena menanti-nanti tiba datangnya waktu itu. Dan di situ pun luar biasa, janji yang Tuhan berikan lewat pengorbanannya adalah hidup yang kekal, menjadi ahli waris kerajaan surga, penuh dengan berkat, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Tetapi dalam menjelang waktu datangnya pengangkatan tidak mudah, karena kita ada pada akhir zaman. Bahkan itu pun yang akan kita renungkan dalam perikop-perikop berikutnya. Tetapi di sini diingatkan untuk kita dalam ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia di sini mengatakan tentang Tuhan yang telah datang itu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Mengapa demikian? Padahal ia ini adalah Tuhan yang datang mendapati hamba-hambanya. Mengapa? Karena hamba-hambanya layak untuk duduk di meja yang sama dengannya, karena mereka tetap menanti-nantikan kedatangannya, karena mereka tahu betapa pentingnya kedatangannya itu kembali kepada mereka. Dan itu pun kembali dalam ayat 36, yang pulang dari perkawinan pasti capek, pasti lelah dalam dunia nyata. Tuhan yang pulang demikian pasti mau beristirahat. Dan demikian pun yang Tuhan Yesus nyatakan untuk kita di dalam kitab Wahyu-Nya, yang mengatakan tentang hamba-hambanya yang bertanya, kapan lagi Tuhan, berapa lama lagi kah, masih lamakah penghakimanmu akan tiba? Tetapi di situ yang Tuhan ingatkan untuk kita semua, bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lamanya lagi. Di dalam Wahyu pasal 6, di dalam ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dan itulah kenyataan yang banyak orang menolak, yang banyak orang tidak mau, tidak siap untuk melaluinya, bahwa ditolak oleh dunia. Karena kebenaran pasti bertentangan dengan apa yang salah. Terang kemuliaan kekudusan Tuhan pasti bertentangan dengan dosa, kegelapan dalam apa yang iblis nikmati dan sebarkan. Dan di situ mengingatkan untuk kita semua, dari ayat 35 sampai ayat 37 mengatakan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, pengangkatan yang penuh dengan sukacita bagi mereka yang terpilih untuk diselamatkan. Tetapi bagi mereka yang tidak, dan itu yang diingatkan untuk kita semua, berjaga-jaga dan berwaspadalah, jangan sampai kita menjadi salah satu daripada yang tidak dipilih untuk diselamatkan. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, yaitu tetap melayani, tetap menanti, tetap menunggu, walaupun dunia mengatakan tidak akan pernah datang, walaupun dunia mengatakan itu konyol, walaupun dunia mengatakan tidak akan pernah, tidak mungkin, tetapi mereka tetap menanti Tuhan sebagaimana Tuhan kehendaki. Maka berbahagialah mereka. Kata berbahagia ini pun mengingatkan kita kembali dalam kitab Matius tentang ucapan bahagia yang banyak dinyatakan. Tentang Matius pasal 5, ucapan bahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran,
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jika dilihat ucapan bahagia untuk orang-orang ini, orang-orang yang sangat layak untuk menerimanya. Tetapi di mata dunia orang-orang seperti ini diejek, orang-orang seperti ini diolok, dianggap lemah, dianggap tidak bisa untuk hidup dalam dunia nyata. Karena dunia nyata itu jahat balas dengan jahat, harus ada balas dendam. Jika kita lihat dunia yang sekarang ini saja pun kejahatan semakin bertambah. Firman Tuhan sudah mengatakan kasih menjadi dingin, bahkan antara anggota keluarga dengan anggota keluarga. Bisa terjadi pertengkaran yang sampai mencapai akhir, yang dimana kedua belah pihak terluka dengan cara yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan itulah pergumulan masing-masing orang berbeda. Tetapi yang pasti dalam setiap pergumulan itu, saat kita mengikuti Yesus Kristus, Tuhan yang berikan jawaban untuk kita, agar kita belajar bahwa dalam menanti Tuhan pun kita tidak ditinggalkan sendirian, karena firman-Nya, Roh Kudus-Nya menuntun kita, memimpin kita untuk tetap berjalan maju, untuk tidak tertinggal di belakang. Dan itulah yang diingatkan kita selanjutnya. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Selama ini dari ayat 35 sampai pada ayat 38 menyatakan tentang kedatangan Tuhan. Maka kenapa sampai pada ayat 39 dinyatakan tentang pencuri? Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Tuan rumah ini mengingatkan kita tentang apa yang tertulis di dalam kitab Korintus, 1 Korintus pasal 3, dasar dan bangunan, yang dimana diajarkan bahwa bagi masing-masing orang harus membangun rumahnya, bahwa bukan secara fisik kita mencari bahan-bahan dalam dunia, tetapi di dalam iman, dalam perjalanan hidup kita, apa yang Tuhan izinkan terjadi pasti bukan rencana kecelakaan, tetapi untuk kita bertumbuh, bukan jadi anak gampang, tapi menjadi anak-anak yang tulus, taat, dan setia. Maka kenapa di sini dinyatakan tentang pencuri? Tuhan Yesus telah mengingatkan di dalam perumpamaannya tentang gembala yang baik, bahwa gembala pasti masuk lewat pintu. Tetapi bagi pencuri datang mau menghancurkan, datang mau membunuh, pasti dia tidak masuk lewat pintu. Seperti yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 1, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Dan yang pencuri itu dalam ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan itu pun bersama dengan yang dari tadi ayat 35 sampai 38, sampai tuannya kembali untuk mengundang hamba-hambanya yang tetap menantikannya untuk duduk bersama di meja makan kekudusan kemuliaannya, menikmati berkat yang berkelimpahan bagi mereka yang setia sampai pada akhirnya. Itulah yang luar biasa daripada janji Tuhan. Tetapi seperti firman pun mengatakan, kita mempunyai tanggung jawab yang berat. Karena tanggung jawab itu adalah berjaga-jaga, berwaspada bahkan terhadap diri kita sendiri, keinginan manusiawi kita, keinginan daging kita. Dan di situ yang diingatkan, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang. Pukul berapa ini bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita tahu nanti jam berapa iblis mau datang cobai kita? Tidak demikian. Tetapi dalam tuntunan Roh Kudus kepekaan ditambahkan, bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, apalagi dalam melalui pergumulan, di saat-saat kita lemah, di saat-saat iman kita diuji, disitulah iblis mencari ada celah atau tidak untuk dia masuk menghancurkan, bahkan membunuh api itu, api Roh Kudus, membunuh pelita kita, mematikannya supaya tidak tetap menyala.
Dan itu yang diingatkan untuk kita. Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar, tetapi menjaga rumahnya dengan perlengkapan peperangan rohani yang sudah diajarkan, siap dengan ikat pinggang kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, memegang pedang firman, karena pedang itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, sanggup memisahkan pertimbangan dan pikiran kita. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua. Berlanjut sampai ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, yang diingatkan dari paling pertama ayat 35 tadi. Siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Dan benar bahwa selama ini Tuhan Yesus sudah mengingatkan untuk kita dari awal mula perjalanan pelayanannya, bahkan sampai kita pelajari dari awal Alkitab ini pun telah diingatkan bahwa rencana Allah satupun manusia tidak ada yang tahu akan terjadi seperti apa tepat pada detik itu juga. Tetapi lewat pengizinannya dinyatakan apa yang diizinkannya, supaya anak-anaknya, supaya kita manusia, anak-anaknya ini berwaspada, mempunyai kewaspadaan. Kewaspadaan ini pun yang dinyatakan di dalam bahasa Inggris menyatakan tentang watchfulness. Kita melihat apa yang terjadi. Watch itu melihat, maka kita berjaga-jaga sambil melihat sekitar kita, bahkan seluruh dunia. Kalau kita memperhatikan dengan waspada bahwa iblis sudah masuk sampai ke tingkat-tingkat yang tinggi, bahkan masuk sampai ke tempat-tempat yang seharusnya tidak ada. Itulah yang diingatkan untuk kita semua. Contohnya saat ini bahwa corona yang semakin menjadi-jadi, tentang apa yang terjadi di sana-sini, bencana maupun kejahatan yang semakin bertambah, keperluan-keperluan yang semakin hari semakin bertambah lagi. Tetapi dalam semua itu yang Tuhan ingatkan, minta tuntunan Roh Kudus. Kita bukan mengikuti perkataan manusia dan percaya dalam apa yang manusia katakan, tetapi kuasa yang menguduskan itulah yang menuntun kita. Kuasa darah Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus menuntun kita untuk berjalan melalui aktivitas hari demi hari, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu yang diingatkan untuk kita semua. Seperti dalam ayat selanjutnya pun masih bersangkutan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Bahkan Petrus pun salah satu daripada murid Tuhan di sini menyatakan bahwa murid-murid Tuhan pun adalah manusia. Walaupun mereka mengikuti Tuhan Yesus kemana-mana, tetapi mereka adalah murid, bukan guru. Mereka diajar, bukan belum waktu mereka untuk mengajar, mereka masih diajar. Dan demikian pun bagi kita saat ini. Bahkan Injil sendiri pun hanya alat di dalam tangan Tuhan Yesus untuk kita bersama merenungkan firman-Nya, agar kita tahu bahwa kerajaan Bapa terbuka bagi semua, tetapi hanya sedikit yang mendapatkannya dan sedikit sekali yang sampai pada akhirnya, yaitu bagi mereka yang tetap setia sampai pada waktu Tuhan datang kembali, sampai pada waktu yang Tuhan telah tetapkan. Dan di situ jawab Tuhan bukan iya atau tidak, tetapi jawab Tuhan Yesus. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Dan ini pun Tuhan Yesus mengatakan, dan di dalam tuntunan Roh Kudus diajarkan bagi kita bahwa Tuhan sengaja mengatakan ini untuk menjadi bayangan dalam apa yang akan nanti terjadi bagi Petrus dan murid-murid lainnya, bahwa ternyata mereka waktu selanjutnya merekalah yang mengajar orang banyak tentang apa yang telah diajarkan kepada mereka oleh guru yang setia, guru yang adil dan benar, Tuhan Yesus Kristus. Dan di situ yang diingatkan untuk kita, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Yang pertama setia, supaya di situ pun diuji apakah benar-benar kita siap untuk mengikuti.
dan bijaksana dalam tuntunan Roh Kudus. Bijaksana bukan mengikuti keinginan sendiri, tapi mengikuti apa yang Tuhan firmankan, apa yang tertulis dalam firman-Nya. Bahkan di situ pun mengingatkan kita tentang pertemuan Tuhan Yesus dengan seorang muda yang kaya, yang dimana di situ orang yang kaya itu, orang muda yang kaya itu mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apakah yang harus aku lakukan untuk mendapat kehidupan yang kekal?" Dan ini pasti telah didengar oleh banyak orang, oleh kita semua. Lukas pasal 18, di dalam perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Dan itu mengajarkan untuk kita bahwa dalam setiap pergumulan, setiap permasalahan, Tuhan tidak pernah kejam terhadap kita. Tuhan tidak merencanakan itu untuk kecelakaan kita, tetapi kebaikannya melebihi apa yang didendamnya. Itulah mengapa firman mengatakan Tuhan tidak menghendaki semua binasa, melainkan semua selamat. Karena Ia Allah yang tahu kebutuhan kita, Ia Allah yang tahu setiap pikiran, setiap pergumulan yang kita hadapi, setiap apa yang kita rasakan. Dan Ia baik dalam segala waktu, dalam setiap saat. Bahkan juga yang seperti tertulis dalam kitab Ratapan, pasal 3 yang mengatakan tentang ratapan seseorang yang sungguh sangat menderita. Bahkan mengatakan pun ayat 15, Ratapan pasal 3 ayat 15, dia mengatakan tentang Tuhan, Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh, dan itu semua racun. Tetapi di situ yang diingatkan untuk kita, bahkan dalam pasal yang sama tetapi di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 31 sampai pada ayat 33, mengatakan tentang karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Dan itu menjawab pertanyaan banyak orang sekarang ini. Kenapa Tuhan belum hilangkan corona? Kenapa Tuhan belum hilangkan penyakit COVID pandemi yang sangat besar ini? Karena ada rencananya untuk masing-masing kita dalam waktu yang memaksakan kita untuk tidak terlalu aktif di luar. Di situ membuat kita merenungkan kembali, apakah benar-benar kita sudah berwaspada? Apakah benar-benar kita siap untuk ikut Tuhan seperti yang kita nyatakan dalam setiap doa maupun dalam setiap pergumulan? Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua. Berkelanjutan kembali dalam Lukas pasal 12 dalam ayat 43, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu dengan setia dan dengan bijaksana, dengan rendah hati dan tidak dengan sombong terhadap posisi tanggung jawabnya, tapi tetap dengan tulus bahkan membantu hamba-hamba lainnya, dengan tetap menyatakan bahwa dirinya hanyalah hamba, bukan sudah tuan karena tanggung jawabnya lebih." Dan itulah yang banyak orang sekarang ini melupakan. Karena dalam ini yang diajarkan tentang pemimpin. Di sini dikatakan oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Tetapi seperti yang Tuhan nyatakan, yang Allah Bapa nyatakan untuk Samuel pun, bahwa manusia melihat dari mata, tetapi Allah melihat sampai ke dalam hati. Itulah yang diingatkan untuk kita semua, bahwa apa yang tampak benar, apa yang tampak baik, belum tentu itu benar di mata Tuhan, belum tentu itu baik di mata Tuhan. Dan dengan demikian mengajarkan untuk kita bahwa bukan dengan keinginan kita sendiri pilih, oh ya ini baik, ini benar, tidak, tapi dalam tuntunan Roh Kudus, dalam firman-Nya menuntun kita untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Lalu selanjutnya mengatakan lagi tentang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya." Mengajarkan untuk kita semua tentang yang terjadi setelah pengangkatan. Bahwa seperti yang tertulis juga di dalam kitab Wahyu
untuk menjadi pengharapan bagi anak-anak Tuhan, bagi kita semua yang ada saat ini, yaitu di dalam pasal 2 sampai pasal 3 kepada jemaat-jemaat, yang dimana setiap akhir perikop-perikop itu mengatakan tentang barang siapa yang menang. Dan di sini hendak diingatkan untuk kita semua terkait dengan apa yang dinyatakan dari Lukas pasal 12 ayat 44, menjadi pengawas segala miliknya, terdapat dalam Wahyu pasal 3 di dalam ayat 12, barang siapa yang menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Bahkan berkelanjutan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa yang menang, dan di situ menjadi soko guru dalam bait Allah, melihat segala kemuliaan, terutama kekudusan Allah yang maha kuasa, menjadi pengawas segala miliknya, itu tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi itulah yang menjadi upah bagi mereka yang tetap setia dan bijaksana dalam tanggung jawab yang diberikan bagi mereka saat ini. Dan di situ pun sudah Tuhan Yesus nyatakan, setia dalam perkara kecil supaya dipercayakan dalam perkara yang besar, bukan satu kali dapat. Dan ini pun bukan suatu lomba mana yang lebih tinggi, mana yang lebih baik, mana yang lebih hebat. Bukan itu yang Tuhan ajarkan. Lomba yang Tuhan ajarkan adalah lomba yang adil dan benar. Bukan membandingkan diri satu dengan yang lain, tetapi membandingkan diri kita dengan teladan yang sudah Tuhan berikan. Apakah kita benar mengikuti teladan Tuhan? Apakah kita benar mengikuti jejak kaki gembala kita? Gembala yang menuntun walaupun melalui lembah kekelaman, lembah-lembah yang tampak menakutkan, tetapi tidak pernah ia meninggalkan kita sendiri, karena di mana ia menuntun kita adalah ke dalam padang rumput hijau yang penuh dengan kehidupan dan berkat yang berkelimpahan. Itulah yang diingatkan untuk kita di dalam ayat 45 selanjutnya, bahwa dari ayat 35 sudah banyak luar biasa hal yang Tuhan ingatkan kembali untuk kita. Janjinya, pengorbanannya, upah yang diberikan bagi yang setia sampai akhirnya. Tetapi di sini ada akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, seperti yang diingatkan kita dari ayat 40 tadi, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Jelas, karena dari ayat 35 dinyatakan tentang setia, bijaksana, berwaspada, tetap berikat pinggangkan kebenaran, siap pikul salib, siap ikut Yesus tanpa berbalik. Tetapi di sini dikatakan bagi mereka yang melakukan sebaliknya, mereka yang dinyatakan di dalam ayat 47 bahkan sampai 48 ini, hamba yang tahu akan kehendak Tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dan itulah kembali seperti yang tadi diajarkan bagi kita, setia dalam perkara kecil untuk tanggung jawab diberikan bagi perkara yang besar. Tapi dengan demikian, tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab yang berat yang harus kita pikul sampai akhirnya, seperti yang dinyatakan dalam Ibrani pasal 12, di bawah perikop tanggung jawab yang berat yang dinyatakan untuk kita semua di dalam ayat 22 sampai pada ayat 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup,
Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, yang merayakan sungguh begitu luar biasa dengan memuji dan memuliakan Allah saat satu jiwa saja dimenangkan. Dan itulah tanggung jawab yang berat kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga di dalam kitab anak domba, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, yang tadi di dalam Wahyu dikatakan harus beristirahat sedikit waktunya lagi, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Dan itulah tanggung jawab yang berat, karena dulunya dalam perjanjian baru persembahan harus ada, baik itu setiap hari, setiap tahun, maupun setiap perayaan, hari-hari perayaan. Tetapi bagi perjanjian baru, persembahan yang Tuhan minta bukan lagi dalam bentuk binatang-binatang yang ditaruh di atas mezbah. Bukan demikian lagi persembahan yang Tuhan kehendaki daripada masing-masing kita, tetapi ketaatan, ketulusan, kesetiaan, iman kita, dan tetap siap, kesiapan kita, siap sedia kita untuk maju dalam menyongsong Dia yang akan kembali, Dia yang akan datang untuk menyelamatkan yang terpilih, yang dipilihnya, yang nama-nama tetap tertulis di dalam kitabnya, kitab anak domba. Dan itu yang diingatkan untuk kita semua, bahwa ngerinya sungguh begitu luar biasa untuk yang tetap setia dan bijaksana. Tetapi ngerinya bagi mereka yang berbalik, dalam ayat 46, Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Itu sudah sangat jelas bahwa bagi yang tidak setia tidak akan mendapat upah, tapi mendapatkan hukuman. Dan dengan demikian pun diingatkan bagi kita ayat 48, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Karena dengan firman yang diberikan, dan firman ini pun seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 3, dasar dan bangunan, firman yang ditaburkan bagi kita itu pun bahan-bahan bangunan yang diberikan untuk kita semua. Kembali bagi kita, bagaimana kita mau membangunnya. Apakah kita mau menjadikan firman ini yang ditaburkan sebagai jerami saja, oh sudah begini saja cukup, ataukah kita mau tetap membangunnya sampai menjadi bahan yang kuat di dalam Tuhan, yaitu tetap beriman, tetap percaya dalam apa yang terjadi. Memang sulit dan susah, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal, dan itulah yang Tuhan mau jadikan penguatan bagi kita semua. Karena banyak orang seperti yang dinyatakan di dalam kitab 2 Petrus, sudah diingatkan untuk kita semua, kembali diingatkan lagi untuk kita, untuk tidak patah semangat, tidak menyerah di dalam iman. 2 Petrus pasal 3, karena di situ di perikop mengatakan tentang hari Tuhan. Tuhan tidak lalai, dalam ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, seperti yang tadi kita lihat pun daripada ayat dalam Lukas pasal 12 ayat 39. Pencuri itu yang tiba-tiba datang, yang mendatangkan kesedihan jika ada yang kehilangan. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dengan nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dan itu pun mengingatkan kita terhadap perjanjian baru, perbandingannya dengan yang sekarang. Perjanjian lama dulunya, pada saat ada yang melakukan pelanggaran langsung dihukum mati di tempat. Tetapi dalam perjanjian baru yang sekarang ini,
disimpan semua itu oleh malaikat yang menulis setiap detik perbuatan kita sampai pada tiba waktunya penghakiman datang untuk melihat mana yang hidup benar-benar setia dan mana yang setengah-setengah saja. Dan di sini pun Angel hendak bersaksi tentang apa yang Tuhan Yesus nyatakan pada saat dalam doa pergumulan, peringatan yang Tuhan Yesus ingatkan bagi kita semua. Hai kalian yang telah hidup dalam terang, jangan berbalik untuk melihat lagi kesenangan yang telah kalian nikmati dalam kegelapan dulunya. Karena jika demikian, maka pintu gerbang akan tertutup bagi kalian yang ada di tengah jalan. Yang diartikan daripada apa yang Tuhan Yesus nyatakan itu tengah jalan yang setengah-setengah, yang setengah hati, yang setengah usaha, yang seperti dinyatakan dalam Lukas pasal 12 hari ini. Hamba itu berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Itu saja pun sudah termasuk setengah-setengah. Tetapi selanjutnya daripada yang diingatkan kembali untuk kita 2 Petrus pasal 3 ayat 12, yaitu kamu yang menantikan. Berarti kita pun adalah hamba-hamba. Kita semua sama di mata Tuhan, anak-anaknya, hamba-hambanya yang disiapkan bagi kita upah yang indah dan luar biasa. Dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Menantikan apa yang menjadi upah janjinya, tetapi bukan dengan santai-santai, namun dalam tetap mengerjakan keselamatan. Itu membawa kita dalam perikop selanjutnya. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Kita baru saja tadi membacakan dari 2 Petrus. Apakah ini berarti Tuhan menghendaki supaya semua binasa? Tidak. Dinyatakan bahwa Tuhan menghendaki semua selamat, bukan semua binasa. Tetapi api ini yang dinyatakannya untuk kita semua adalah dalam yang Yohanes juga nyatakan, seperti yang terdapat di dalam kitab Matius. Saat Yohanes Pembaptis datang untuk membaptis orang-orang, di situ Yohanes mengatakan tentang Dia yang akan datang setelah aku. Bahkan melepaskan di tali kasutnya saja pun aku tidak layak. Dalam Matius pasal 3, Yohanes Pembaptis mengatakan ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, agar api itu membakar kedagingan kita. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, api kebenaran yang memberikan terang yang menyala-nyala. Sebagaimana umat Israel dulunya dipimpin oleh tiang api pada malam hari, pada malam kegelapan, Allah memakai tiang api untuk menuntun mereka dalam jalan yang telah ditetapkannya. Walaupun berputar-putar, tetapi itulah rencana Allah untuk melihat mana yang benar-benar tetap setia. Dan di situ mengingatkan untuk kita, betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Dan itulah yang diingatkan kembali untuk kita semua daripada ayat 35 yang tentang pelitamu tetap menyala, di mana dalam perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis bodoh, mereka menyalakan pelita saat mempelai laki-laki datang, saat diberitahukan tentang mempelai laki-laki telah tiba. Dan demikian pun di sini Tuhan mengingatkan, betapakah aku harapkan api itu telah menyala, yaitu saat Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk menyelamatkan yang terpilih, agar jangan mereka jatuh dalam perangkap iblis lagi. Tetapi yang dinyatakan selanjutnya, aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Mengapa? Untuk api yang menyatakan, melambangkan tentang kedatangannya kembali, ia mengharapkan telah menyala, tetapi untuk baptisannya susah hatinya. Karena di situ mengingatkan untuk kita semua, Tuhan Yesus telah menjadi teladan yang sempurna bagi kita semua. Bahkan melalui baptisan seperti yang tadi diingatkan untuk kita, Yohanes sendiri mengatakan dia membaptis sebagai tanda pertobatan.
Tetapi sebelumnya dia nyatakan untuk beberapa orang yang datang untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu keturunan ular beludak, mengapa engkau datang? Mengapa engkau berusaha untuk melarikan diri dari hukuman yang akan diberikan bagimu?" Di situ dalam Matius pasal 3 ayat 7. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Dan mengapa di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung?" Karena baptisannya adalah baptisan pengudusan untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Seperti yang terdapat juga di dalam kitab Markus pasal 10 ayatnya yang ke-38 mengingatkan untuk kita tentang apa yang Tuhan Yesus telah katakan, tentang cawan yang harus diminumnya, tentang apa yang harus dihadapinya. Tetapi semua itu tidak membuatnya mundur. Walaupun di dalam taman Getsemani ia berdoa dengan menangis pun, tetapi setiap doanya ia akhir dengan, "Bapa, biar bukan jadi sesuai kehendakku, tapi jadi sesuai kehendak-Mu." Dalam Markus pasal 10 dalam ayat 38, tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Dan daripada inilah yang diajarkan untuk kita semua. Baptisan ini menjadikan kita satu saudara di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan Allah kita. Karena dalam baptisan Roh Kudus kita dilahirkan kembali untuk kita belajar dalam pertumbuhan yang baru yang Bapa berikan bagi kita masing-masing. Dan dari pertumbuhan itu, yang di sini pun yang hendak bersaksi tentang apa yang Tuhan Yesus nyatakan untuk kita semua, bahwa kita bukan hanya sekedar murid-murid Tuhan saja selagi kita masih dalam dunia ini. Kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Kita menjadi prajurit dalam Yesus Kristus. Kita menjadi manusia baru dalam baptisan Roh Kudus yang bertumbuh dalam apa yang Bapa rencanakan untuk kita semua. Dan pada akhirnya kita menjadi raja-raja jika kita tetap setia sampai akhirnya menerima tahta yang telah disiapkan tempat bagi kita di surga. Dan itulah yang diingatkan, ditegaskan oleh Tuhan untuk kita semua. Jagalah apa yang ada pada kalian masing-masing sampai waktu aku tiba kembali. Nantikanlah kedatanganku, karena pasti aku akan datang. Itulah yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua dalam hari ini. Karena dalam selanjutnya ayat 51, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan." Dan di sini pun hal yang membuat kita terkadang berpikir pun apa yang akan terjadi nanti. Tetapi pertentangan ini mengatakan bukan tentang perkelahian, bukan supaya kita bermusuhan, bukan supaya kita saling membenci satu dengan yang lain. Tuhan Yesus datang bukan untuk demikian. Tetapi pertentangan itu mengatakan tentang terang yang menentang kegelapan, kekudusan yang menentang dosa. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua, kebenaran yang menentang kesalahan. Dan itu menghasilkan karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Jika tidak terjadi satu hati dalam satu rumah itu, jika terjadi tidak adanya kuasa doa, jika terjadi mereka mencari jalan sendiri bukan sebagai satu keluarga dalam Tuhan. Dan jika tidak terjadi semua itu, mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya.
Dan inilah yang diingatkan kembali untuk kita semua, dasar dan bangunan kita masing-masing. Tetapi juga dalam bersama satu rumah, satu keluarga, adakah ikatan kasih yang ada di antara kita supaya Roh Kudus yang tetap mengalir dan berkuasa memberikan damai, bukan pertentangan karena ada daripada kita yang hidup dalam kegelapan. Dan itu yang hendak Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Karena daripada kita membangun rumah kita sendiri masing-masing, bukan rumah secara fisik, tetapi rumah iman kita, dasar dalam firman Tuhan yang kita bangun hari demi hari, pergumulan demi pergumulan dalam apa yang kita usahakan. Semua itu, dan di sini pun penjala hendak bersaksi tentang apa yang Tuhan Yesus izinkan diperlihatkan, perbandingan tentang apa yang akan terjadi, tentang iblis yang mengintip ke dalam rumah masing-masing kita untuk mencari kesempatan celah terkecil pun untuk langsung terobos masuk dan menghancurkan, mengadakan bukan lagi hanya pertentangan tapi perkelahian, permusuhan, bahkan sampai mau membunuh, saling membunuh. Tetapi bagi Tuhan Yesus tidak perlu mengintip karena Ia tahu segala sesuatu. Ia datang tepat pada waktunya, tidak terlambat, dan Ia mengetuk menunggu siapa yang siap. Tapi di situ yang Tuhan Yesus mengingatkan, karena di dalam yang Tuhan perlihatkan adalah rumah yang tidak siap. Dan di situ Tuhan tidak menunggu lama. Tuhan berjalan ke rumah selanjutnya dengan wajahnya sedih. Tetapi itulah yang terjadi, tidak bisa diulang lagi karena waktu sudah selesai bagi yang masih menutup pintu terhadapnya. Dan di situ yang Tuhan Yesus menyatakan untuk menjadi peringatan untuk kita semua bahwa lebih banyak yang menantikan aku, mereka yang tetap setia, mereka yang lebih layak di hadapanku daripada mereka yang masih ragu-ragu untuk membuka pintu. Aku akan pergi untuk mereka yang menantikanku, yang siap untuk membuka saat aku mengetuk di pintu masing-masing mereka. Itulah yang diingatkan untuk kita semua. Karena Yesus membawa pemisahan ini bukan hanya berkait tentang kegelapan dan terang firman Tuhan saja, tetapi juga pada saat tiba waktu pengangkatan, perceraian selamanya antara yang terpilih untuk diselamatkan dan yang tidak terpilih. Yang tidak terpilih tertinggal, yang terpilih diselamatkan menikmati berkat Tuhan masuk dalam gereja perjamuan yang telah disiapkan bagi mereka, anak-anak Bapa yang tertulis namanya, terdaftar di dalam kitab anak domba, untuk ada di surga menerima upah yang kekal. Dan itu yang diingatkan untuk kita. Berlanjut dalam perikop selanjutnya, menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa, bumi, dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Menilai bahwa inilah akhir zaman. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ragu-ragu untuk membuka pintu, ragu-ragu untuk siap bahkan. Dan disitulah berkelanjutan sampai pada ayat 58 dan 59. Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, selama perjalanan hidup ini. Lawan baik diri sendiri maupun dengan siapapun juga. Jangan dendam, jangan balas jahat dengan jahat, karena itu bukan cara anak-anak Tuhan. Tapi berdiam diri, memaafkan ataupun meminta maaf, dan dengan mengampuni, memberkati siapapun itu juga. Supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau pada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ini dinyatakan untuk waktu sekarang ini. Ayat 58 dan 59
untuk jangan kita mengumpulkan lebih banyak lawan daripada kawan, yang mengatakan tentang kita membalas jalan dengan jalan, kita melakukan aktivitas, kita berkomunikasi dengan orang lain dengan cara dunia, bukan dengan cara teladan Tuhan Yesus. Karena pada saat tiba waktunya nanti, kita dibawa ke hakim, bukan hakim dunia lagi, tapi hakim yang adil dan benar, hakim pencipta semesta alam. Maka penjara yang kita akan dibuang jika kita masih ada sisa pada tengah jalan itu, penjara yang kekal, yang penuh dengan penyiksaan, kebinasaan yang kekal. Itu yang diingatkan untuk kita kembali daripada ayat 56 dan 57. Hai orang-orang munafik, sama seperti Yohanes juga mengatakan langsung kepada orang-orang Farisi dan Saduki, hai kamu keturunan ular beludak, mereka yang berbohong, mereka yang tetap hidup dalam kegelapan, menyamar sebagai hidup dalam terang. Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Di situ perkataan Tuhan bukan dinyatakan tentang mengapa kamu tidak tahu menilai zaman ini, tetapi dikatakan mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini, karena kamu masih berpikir menurut kuat hebatmu sendiri, karena kamu masih berpikir tentang tengah jalan, bukan akhir daripada jalan yang Tuhan siapkan. Itulah yang Tuhan ingatkan. Tengah jalan bukan berarti berpikir tentang tengah jalan itu ada berkat yang indah, upah sudah ada di tengah jalan, tidak. Tetapi tengah jalan yang dikatakan di sini adalah tentang pergumulan yang terjadi, tentang kesusahan yang membuat kita sampai mau berpikir sudah menyerah saja, tidak usah ikut Tuhan lagi. Itulah menyerah di tengah jalan. Tetapi disitulah yang diingatkan untuk kita, supaya jangan sampai selama di tengah jalan, selama menjelang datangnya hari Tuhan, kita melakukan yang menyimpang, kita melakukan yang tidak benar. Mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Karena kita sebagai manusia tahu kita tidak dapat hidup lewat kuat kuasa kita sendiri. Tapi dalam tuntunan Roh Kudus, dalam kasih Allah Bapa Surgawi, kita masih bisa ada sampai detik ini. Maka pesan yang paling penting yang diingatkan untuk kita dari Lukas pasal 12 ayat 35 sampai pada ayat 59 hari ini adalah tetap berwaspada. Karena tanda-tanda akhir zaman bukan hanya 1-2 saja, tetapi banyak dari kitab Wahyu maupun dari kitab-kitab awal nabi-nabi yang digenapi satu demi satu untuk menyatakan rencana Bapa tidak gagal, tidak lalai, tapi digenapi menurut kehendaknya. Dan saat terjadilah baru orang melihat bahwa ternyata benar sudah dinyatakan dan inilah digenapi. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang mengatakan Tuhanku tidak datang-datang, atau seperti firman pun mengatakan jangan kita menjadi orang-orang yang berkata tentang tidak akan pernah datang. Mana sampai sekarang belum, sampai sekarang belum juga terjadi, sampai sekarang tidak terjadi, itu tidak akan terjadi. Jangan sampai kita masuk dalam perangkap iblis, membuka celah dan iblis menerobos masuk menghancurkan dasar bangunan sampai tidak ada sisa. Tiba waktunya selama di tengah jalan tiba-tiba Tuhan Yesus datang kembali, maka sudah terlambat, tidak akan ada kesempatan lagi. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua dalam firman hari ini. Kiranya peringatan ini jelas untuk kita semua, bahkan bagi diri kita masing-masing. Dalam peneburan firman ini kiranya bertumbuh dengan indah, menghasilkan buah-buah roh yang berkehendak di mata Bapa Surgawi, menjadi hamba-hamba yang setia, bukan iri satu dengan yang lain, iko dia dapat lebih, iko dia begini, tetapi dalam rendah hati saling mendukung, saling menopang di dalam doa, bahwa kita semua sama anak-anak Tuhan. Kita mempunyai tujuan akhir yang sama, berada dalam lomba yang adil dan benar yang sama. Maka marilah kita tetap mengejar-ngejar kebenaran itu, tetap siap sedia dan maju mengikuti apa yang Tuhan Yesus telah berikan teladan bagi kita semua. Kiranya firman hari ini menjadi berkat bagi kita untuk tetap kita kerjakan keselamatan, tulus, taat dan setia sampai pada akhirnya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Amin.